Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan kita kali ini tentang operasi penjumlahan pada bilangan pecahan dan operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan pecahan. Bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pecahan? Kita simak contoh berikut. Nah, 3/5 ditambah 4/5, jika penyebutnya sudah sama, boleh kita langsung operasikan saja pembilangnya. Jadi 3 tambah 5 3 tambah 4/5 sama dengan 7/5. Nah, untuk contoh soal kedua, 3/4 ditambah 5/6. Nah, sekarang sudah berbeda penyebutnya. Jika penyebut berbeda, kita harus cari KPK-nya. Nah, kalau KPK dari 4 dan 6, terlebih dahulu kita cari faktornya. 4 faktornya adalah 2 pangkat 2 dan faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Nah, setelah itu kalikan semua bilangan yang ada, yaitu 2 dengan 3. Kemudian perhatikan pangkat tertingginya. Jadi pangkat tertinggi dari 2 adalah 2 dan pangkat tertinggi dari 3 adalah 1. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2, 4 dikali 3, 12. Maka penyebutnya adalah 12. Nah, setelah kita mengetahui penyebutnya, kita bagi penyebut yang ini dengan 4. Jadi bagi 12 dengan 4, 3, kemudian dikali dengan pembilang. 12 bagi 4, 3, dikali 3, 9. 12 bagi 6, 2 dikali 12 bagi 6, 2 dikali 5, 10. Jawabannya 19/12. Oke, itu untuk cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, bisa langsung kita lakukan perkalian silang pembilang dengan penyebut. Jadi kita kalikan 3 dikali 6, 18 ditambah 4 kali 5, 20 per berapa. Nah, untuk penyebutnya bisa langsung kita kalikan penyebutnya. 4 kali 6. 4 kali 6, 24 sama dengan 18 tambah 20, 38 per 24. 38 per 24 ini masing-masing bisa disederhanakan. Coba masing-masing kita bagi 2. 38 bagi 2, 19. 24 bagi 2, 12. Nah, itu untuk cara yang kedua. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. 1/2 ditambah 2, 3/4. Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa langsung lakukan perkalian penjumlahan 1 ditambah dengan 2. Jadi 1 ditambah 2 ditambah. Nah, kemudian kita jumlahkan pecahannya. Jadi 1/2 ditambah 3/4. Oke. 1 ditambah 2, 3 tambah. Karena penyebutnya berbeda, jadi boleh kita pakai KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Setelah itu kita bagi 4 dengan 2, kemudian dikali dengan 1. Jadi ini 2. 4 dibagi 4, 1 dikali 3. Ini 3. Sama dengan 3 tambah 5/4. Nah, karena penyebutnya pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita sederhanakan lagi. Ini 3 tambah 5 dibagi 4, pembagian yang mendekatinya adalah 1. Penyebutnya tetap 4. 1 dikali 4, 4. Nah, setelah itu untuk pembilangnya, selisih dari 5 dengan hasil perkalian ini. Jadi selisih 5 dengan 4 adalah 1. Sama dengan 3 tambah 1, 4, 1/4.
Oke, itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua. Nah, cara yang kedua bisa kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kita kalikan penyebutnya 2 dikali 1, kemudian ditambah dengan pembilang. Jadi 2 dikali 1, 2 tambah 1, 3. 3 per 2, penyebutnya tetap, ditambah 4 dikali 2, 8 tambah 3, 11 per 4. Sama dengan, karena penyebutnya berbeda, jadi bisa kita pakai KPK-nya. Nah, kalau kita menggunakan KPK berarti kita bisa langsung bagi dengan penyebutnya. 4 dibagi 2, 2 dikali 3, 6. Tambah 4 bagi 4, jadi ini 4 bagi 4, 1. Kemudian dikali 11, 11. Sama dengan 6 tambah 11, 17 per 4. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita bisa lakukan pembagian. 17 dibagi 4, yang mendekati adalah 4. Penyebutnya tetap 4. 4 dikali 4, 16. Jadi selisih dari 17 dengan 16 adalah 1. Itu sebagai pembilangnya. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Nah, 4 seperempat ditambah 3 seperdua ditambah 5 sepertiga. Nah, untuk soal seperti ini bisa kita langsung lakukan penjumlahan. 4 ditambah 3 ditambah 5. Jadi 4 tambah 3 tambah 5. Kemudian ditambahkan dengan pecahannya. Jadi 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 4 tambah 3, 7 tambah 5, 12 ditambah. Nah, untuk pecahannya berbeda penyebutnya. Jadi kita pakai KPK-nya. KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4, 3 dikali 1, 3. 12 dibagi 2, 6 dikali 1, 6. Tambah 12 bagi 3, 4 dikali 1, 4. Sama dengan 12 ditambah 6 tambah 4 ini 10 tambah 3, 13 per 12. Nah, sama dengan contoh soal sebelumnya. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Dan 13 dibagi 12, pembagian yang mendekatinya adalah 1. Penyebutnya tetap 12. Selisih dari 13 dengan 12 adalah 1. Jadi 12 tambah 1, 13 seper 12. Oke. Sekarang kita masuk ke pengurangan pecahan. Jadi untuk pengurangan pecahan hampir sama dengan yang penjumlahan. Kalau penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita operasikan pembilangnya. Jadi 4 kurang 2 per 5 ini sama dengan 2 per 5. Untuk contoh yang berikutnya, 3 per 4 dikurang 2 per 6 sama dengan yang penjumlahan. Kalau berbeda penyebut, ya kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya atau bisa melakukan perkalian silang antara penyebut dengan pembilang. Oke, jadi yang kita pakai misalnya dengan mencari KPK. Jadi KPK dari 4 dengan 6 adalah 12. 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9. Kemudian 12 dibagi 6, 2 dikali 2 ini adalah 4. Sama dengan 9 kurang 4, 5 per 12. Jadi 5 per 12 ini sudah tidak bisa disederhanakan karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ya melakukan perkalian silang. Nah, 3 dikali 6, 18 dikurang 4 dikali 2, 8 per, ya perkalian ini.
4 kali 6 24 sama dengan 18 dikurang 8 adalah 10 per 24 sama dengan, ini masih bisa disederhanakan, masing-masing dapat dibagi 2, 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 2, 24 bagi 2 12. Untuk contoh soal berikutnya ya sama juga dengan yang penjumlahan tadi. Nah, kita bisa langsung lakukan pengurangan 8 dikurang 4. Jadi 8 kurang 4, kemudian ditambah dengan pecahannya 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 8 kurang 4 4 ditambah. Nah, sekarang kita operasikan yang pecahan. Karena penyebutnya berbeda, jadi kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4, 3 dikali 3 9. Kemudian 12 dibagi 6, 2 dikali 2 4. Jadi 4 tambah 9 kurang 4 5 per 12 sama dengan 45 per 12. Nah, ini untuk yang penjumlahannya langsung. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua kita bisa melakukan operasinya dengan mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, sama dengan penjumlahan. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.